Shalom, perkenalkan nama saya Mikael Frans Peledung dari Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kelautan. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang struktur atom dan konfigurasi. Untuk bagian yang pertama yaitu perkembangan teori atom. Teori atom merupakan salah satu teori yang digunakan untuk mengenali sifat dari sebuah benda, baik itu benda cair, padat, maupun gas. Menurut sejarah yang tercatat, penemu teori atom adalah seorang yang berasal dari Yunani, yaitu Demokritus. Ia merupakan orang yang pertama kali menemukan teori ini pada awal abad ke-5 sebelum Masehi. Dalam hal ini, Demokritus mengemukakan bahwa benda-benda yang ada bisa dibagi menjadi beberapa atau banyak bagian yang sangat kecil. Bagian-bagian benda tersebut akhirnya tidak akan bisa dibagi lagi. Namun, seiring berjalannya waktu, teori Demokritus ini dianggap kurang sempurna, sehingga banyak teori lain yang bermunculan. Contohnya teori atom Dalton. Menurut Dalton, atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Namun ternyata pendapat ini tidak benar karena ditemukannya partikel-partikel dasar, elektron, proton, dan neutron. Teori yang kedua yaitu teori atom Thomson. Menurut Thomson, bentuk atom menyerupai agar-agar, tersusun dari muatan listrik positif dan negatif. Muatan positif menyebar secara merata dalam bulatan yang merupakan atom dan elektron terdapat di dalamnya. Thomson merumuskan teori yaitu atom merupakan sebuah bola kecil yang bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Model ini disebut juga model roti kismis karena mirip dengan roti yang ditaburi kismis. Teori ini memiliki kelemahan, yaitu tidak menjelaskan kedudukan elektron, hanya mengatakan bahwa elektron berada di permukaan karena ditarik oleh muatan positifnya. Bagian yang kedua yaitu partikel dasar penyusun atom. Atom terdiri dari 3 partikel yaitu proton, elektron, dan neutron. Dari gambar terlihat bahwa atom berbentuk bola dengan semua proton dan neutron berkumpul di dalam inti atom. Sedangkan elektron berada di kulit atom dan terpisah dalam lintasan atau orbitnya masing-masing. Materi yang ketiga yaitu unsur dan nomor atom. Sejumlah 118 unsur kimia telah teridentifikasi yang 94 diantaranya terbentuk secara alami. Unsur kimia sendiri adalah spesies atom yang memiliki jumlah proton yang sama dalam inti atomnya. Unsur-unsur kimia ini ditampilkan dalam tabel periodik yang disusun berdasarkan nomor atom, yaitu jumlah proton dalam inti atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifat kimia. Tabel periodik ini fungsinya untuk mengetahui nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat setiap unsur. Contoh tabel periodik. Bagian yang keempat yaitu bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron dalam atom yang mewakili oleh suatu nilai yang menjelaskan kuantitas kekal dalam sistem. Dinamis bilangan ini menggambarkan sifat elektron dalam orbital. Bilangan kuantum juga merupakan salah satu ciri khas model atom mekanika kuantum atau model atom modern yang dicetuskan oleh Erwin Schrödinger. Dalam mekanika kuantum, bilangan kuantum diperlukan untuk menggambarkan distribusi elektron dalam atom hidrogen atau atom-atom lain. Ada 4 jenis bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama, yang kedua bilangan kuantum asimut, yang ketiga bilangan kuantum magnetik, dan yang keempat bilangan kuantum spin. Bagian yang kelima yaitu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam atom atau penyebaran elektron dalam orbital-orbital atom. Suatu atom mempunyai beberapa orbital yaitu s, p, d, f, tetapi yang terisi elektron hanya sebagian sesuai dengan jumlah elektronnya. Pengisian elektron mengikuti beberapa aturan yaitu prinsip Aufbau. Menurut prinsip ini, elektron dalam atom sedapat mungkin memiliki energi terendah, sehingga pengisian elektron harus dimulai dari orbital yang rendah ke yang lebih tinggi energinya.
Yang kedua, prinsip larangan Pauli, yaitu tidak boleh dalam satu atom terdapat dua elektron yang keempat bilangan kuantumnya sama. Yang ketiga, aturan Hund. Menurut Hund, pengisian elektron sebagai berikut. Yang pertama, pengisian orbital yang mempunyai tingkat energi sama harus sedemikian sehingga elektron sebanyak mungkin tidak berpasangan atau menyendiri. Yang kedua, jika dua elektron atau lebih yang tidak berpasangan, maka energi terendah adalah bila semua spin sejajar atau searah.